Meskipun berbentuk opini, akan tetapi laporan auditor tidak berisi pendapat yang didasarkan pada selera masing-masing auditor. Opini audit sejatinya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan profesional yang terukur. Dalam video ini saya akan menjelaskan 5 pertimbangan pokok yang menjadi acuan ketika auditor akan menerbitkan suatu laporan audit. Sebelum membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor pada laporan audit, ada baiknya kita mengenal jenis laporan audit. Standar profesional akuntan publik mengklasifikasikan bahwa laporan audit dapat dibagi menjadi 2 kelompok. Pertama adalah laporan audit standar tanpa modifikasian. Yang kedua, laporan audit modifikasian. Yang masuk kelompok laporan audit tanpa modifikasian adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified audit opinion. Sedangkan laporan audit modifikasian terdiri dari wajar dengan pengecualian atau qualified audit opinion, tidak wajar atau adverse audit opinion, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer of audit opinion. Kedua kelompok laporan audit yang saya jelaskan sebelumnya sebenarnya didasarkan pada 5 faktor berikut. Pertama, soal kelengkapan laporan. Kedua, soal kecukupan dan ketepatan perolehan bukti audit. Yang ketiga, kesalahan penyajian. Yang keempat, tingkat materialitas. Dan yang kelima, kondisi khusus yang perlu penekanan dan penjelasan. Kita bahas satu persatu. Jenis laporan audit atau jenis opini yang dikeluarkan auditor pertama bergantung dari kelengkapan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang lengkap menurut standar akuntansi keuangan terdiri dari 5. Pertama, laporan laba rugi. Kedua, neraca. Ketiga, laporan perubahan ekuitas. Keempat, laporan arus kas. Dan yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Lengkap tidaknya laporan keuangan yang diberikan oleh entitas untuk diaudit itu akan mempengaruhi jenis laporan audit. Kita tentu mengasumsikan bahwa laporan ekuitas pasti lengkap. Yang terjadi sebenarnya juga belum tentu. Mungkin ada kalanya entitas sebenarnya tidak siap, tetapi minta juga diaudit. Nah, ketika laporan lengkap, maka auditor bisa mempertimbangkan misalnya opini WTP atau laporan modifikasian. Sedangkan bila tidak lengkap, ya bisa opini lain WTP. Faktor kedua adalah terkait dengan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh auditor. Bukti ini sangat penting bagi auditor agar dapat mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar. Dalam standar audit 500 paragraf 6 dinyatakan bahwa auditor harus merancang dan melaksanakan prosedur audit yang tepat dengan kondisi untuk memperoleh
bukti audit yang cukup dan tepat. Nah, kecukupan ini berkaitan dengan kuantitas bukti, jumlah buktinya, berapa buktinya. Kalau ketepatan, itu berkaitan dengan kualitas bukti. Bukti auditor diperlukan untuk mendukung opini dan laporan auditor. Jadi ini sangat krusial. Sama dengan penelitian, Anda memperoleh sampel yang cukup untuk bisa membuat sebuah simpulan. Ya. Tanpa sampel yang cukup, mungkin modelnya tidak bisa mewakili dan simpulan tidak dapat diperoleh. Begitu juga dengan audit. Untuk dapat memberikan opini, auditor harus memastikan bahwa bukti yang diperoleh itu cukup sehingga dapat mendukung opini dan laporan auditor. Nah, auditor tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat apabila terjadi pembatasan lingkup audit. Pembatasan lingkup artinya auditor berada dalam kondisi yang tidak memungkinkannya untuk memperoleh bukti tertentu. Bisa karena penugasannya tidak memadai, memberikan waktu yang cukup, atau bisa juga karena mungkin klien melarang auditor untuk memperoleh bukti tertentu. Itu soal kecukupan dan ketepatan bukti. Selanjutnya, terkait dengan kesalahan penyajian atau misstatement. Ini juga konsep sentral. Auditor melakukan audit untuk menyatakan opini, dan apabila auditor menemukan salah saji, maka salah saji itu nanti akan berdampak pada opini yang akan diberikan. Nah, sekarang coba kita lihat definisinya apa sih salah saji itu. Jadi salah saji adalah suatu perbedaan antara jumlah klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu laporan keuangan yang dilaporkan dengan jumlah klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu laporan keuangan yang dipersyaratkan agar penyajian unsur tersebut sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Jadi perbedaan antara apa yang dilaporkan dengan apa yang seharusnya dilaporkan menurut kerangka pelaporan yang berlaku atau standarnya. Jika ada perbedaan antara kedua itu, maka itu menjadi salah saji. Nah, seperti telah diulang dalam beberapa pertemuan, salah saji itu dapat terjadi karena dua faktor. Pertama, error atau kesalahan, atau fraud atau kecurangan. Error itu pada dasarnya salah saji yang terjadi karena tidak sengajaan biasanya dan tidak punya implikasi hukum. Sedangkan fraud terjadi biasanya karena kesengajaan dan melanggar hukum biasanya. Error itu contohnya salah tulis, salah jumlah, salah posting, dan sebagainya. Tapi kalau kecurangan itu bisa berbentuk pemalsuan dokumen, pencurian, dan lain sebagainya. Itu salah saji. Jadi laporan keuangan itu bisa ditentukan opininya dengan melihat salah saji ini ada atau tidak. Nah, kalaupun ada salah saji,
maka auditor perlu mempertimbangkan tingkat materialitasnya. Konsep materialitas itu diterapkan oleh auditor pada tahap perencanaan dan pelaksanaan audit, serta pada saat mengevaluasi dampak kesalahan penyajian yang teridentifikasi dalam audit dan kesalahan penyajian yang tidak dikoreksi, jika ada, terhadap laporan keuangan dan pada saat perumusan opini dalam laporan keuangan. Ini diambil dari Standar Audit 320 paragraf 5 dari SPAP. Paragraf ini sebenarnya menekankan kapan saja konsep materialitas itu dipakai. Dan di situ dijelaskan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan perumusan opini. Nah, di sini yang relevan adalah ketika merumuskan opini, auditor harus mempertimbangkan tingkat materialitas salah satu yang ditemukan dan yang tidak dapat dikoreksi. Di sini, tingkatan materialitas itu ada 3. Menurut Ernesto, yang pertama, tingkat tidak material. Kemudian material. Dan yang ketiga, sangat material. Atau kalau menggunakan istilah SPAP, sangat material itu sama dengan pervasif. Pervasif itu berarti bahwa salah satunya itu berpengaruh secara luas dalam laporan keuangan. Misalnya kalau ada salah satu di satu akun, bisa berdampak pada akun lain. Misalnya terkait dengan salah satu pendapatan. Pendapatan itu kalau sekeliru nanti bisa berdampak pada laba bersih atau rugi bersih dalam income statement, dan itu juga akan terbawa ke balance sheet atau neraca. Nanti juga mempengaruhi juga laporan perubahan ekuitas. Kalau terkait kas juga nanti bisa berdampak juga laporan arus kas dan lain sebagainya. Nah, di sini kesalahan penyajian dianggap material apabila dapat mengubah keputusan pembaca laporan keuangan. Soal materialitas ini nanti akan kita bicarakan dalam bab sendiri. Tapi setidaknya pada tab ini Anda tahu bahwa opini audit ditentukan oleh tingkat materialitas salah satu yang ditemukan atau diduga ada dalam laporan keuangan. Nah, yang terakhir, ini terkait dengan ada tidaknya kondisi yang perlu penjelasan. Nah, kondisi yang perlu dijelaskan ini misalnya terkait dengan penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang kurang konsisten. Kalau soal konsistensi berarti kan berkaitan dengan pelaporan 2 periode yang berbeda, tahun lalu dan tahun sekarang. Kemudian ada fakta mengenai keraguan substansial tentang berlangsungan usaha. Jika auditor menduga nanti perusahaan itu tidak bisa berlangsung lama atau going concern, maka fakta ini juga akan mempengaruhi opininya. Yang ketiga terkait dengan kesetujuan auditor dengan penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku umum. Jadi dalam situasi tertentu, meskipun ada penyimpangan dari prinsip, auditor bisa saja setuju. Dan dalam ini mungkin auditor mempertimbangkan bahwa kesetujuannya untuk adanya penyimpangan tersebut perlu diungkapkan dalam opini. Dan ini akan mempengaruhi jenis opini juga. Kemudian juga ada penekanan
hal-hal lain. Dan ada laporan yang melibatkan auditor lain. Hal ini nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, saya kira jelas bahwa ada 5 faktor yang akan menentukan jenis opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Selanjutnya, mari kita lanjutkan paparan mengenai masing-masing jenis laporan audit.